Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim bin Muharram lahir pada tanggal 9 Safar 1252 Hijriah di Bangkalan, Madura. Sebelum jatuhnya penjajahan Belanda, Bangkalan berada di bawah kekuasaan Sultan Yusuf bin Abdul Qadir Panembahan XII dari Raja-Raja Madura. Syekhona tumbuh di lingkungan yang religius. Pada masa kecilnya, ia banyak belajar kepada ayahnya, yaitu Kiai Abdul Latif, termasuk belajar membaca Al-Quran dan menghafal berbagai macam kitab matan dan risalah dalam bidang ilmu yang berbeda-beda. Syekhona Muhammad Khalil melanjutkan pengembaraan mencari ilmu kepada para ulama di dalam negeri, seperti Kejangaan Bangil, Kelangitan, untuk mengaji kepada Kiai Muhammad Nur, ayah dari Kiai Muhammad Saleh, menjadi santri di pesantren Pungah Gresik. Selain itu, dirinya juga banyak mendalami ilmu agama kepada Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi di Bima dan Surabaya. Dalam catatan Syekh Yasin Al-Fadani yang menukil dari Sayyid Salim bin Jindan, di usia yang ke-9 tahun, Syekhona menuntut ilmu ke Haromain. Di antara guru-gurunya ialah Sayyid Ahmad Al-Hulwani, Syekh Hasbullah Al-Maki, Sayyid Umar Baragab, Sayyid Hussein Al-Habsyi, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Pada usia 13 tahun, Syekhona kembali ke Madura dan lalu pulang pergi kembali ke Mekah untuk menuntut ilmu hingga 7 kali dalam kurun waktu sekitar 30 tahun. Guru-guru lainnya selama di Mekah antara lain Syekh Abdul Hamid Asyarwani yang menghasyiahi kitab Tufah untuk memperdalam mu'allafat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Muhammad Al-Minsawi dalam hal qiraah, dan Syekh Muhammad Murad bin Abdullah Al-Ghazani dalam hal tarekat. Sementara guru-gurunya ketika berada di Madinah antara lain Syekh Abdul Jalil Baradah Effendi, Mufti Muhaddis Sayyid Ahmad bin Ismail Al-Barzanji, Muhaddis Agung Syekh Abdul Ghani bin Abdi Said Al-Muhaddadi Ad-Dahlawi, Syekh Al-Muhaddis Abdullah Abdul Baqi Asy-Sya'ab Al-Madani. Menguasai banyak fan ilmu agama, Syekhona Muhammad Khalil dikenal sebagai Syekh Al-Jawiyin atau Maha Guru orang-orang Jawa. Syekh Yasin Al-Fadani menerangkan terdapat sekitar 500.000 santri yang telah lulus di bawah asuhannya. 3.000 diantaranya menjadi pemimpin umat dan dijuluki sebagai pendiri Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura. Selain itu, para muridnya bergelar kiai yang berarti Al-Allamah Al-Kabir atau guru besar yang sangat alim. Di antara muridnya terdapat lebih dari 200 orang keturunan Arab yang setiap orangnya mendapat gelar Al-Allamah, guru besar, atau Al-Arif Billah, ulama yang sangat dekat kepada Allah, atau juga Al-Faqih, ahli fikih. Syekhona Muhammad Khalil wafat pada tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah, bertepatan dengan 1925 Masehi. Syekhona Muhammad Khalil meninggalkan banyak jejak seperti masjid, artefak, dan tumpukan karya yang tersebar di banyak tempat. Hindia Belanda kala itu dipimpin Gubernur Jenderal ke-45 Dominic Jekes de Arends. Di bawah pemerintahannya, Hindia Belanda tengah melanjutkan kebijakan tanam paksa yang sudah berjalan sejak tahun 1830. Mulanya, komoditas tembakau dianggap tidak sesuai untuk dibudidayakan di Madura karena beriklim kering dan tanahnya berkabur. Oleh karena Pulau Madura dianggap tidak dapat menyediakan lahan untuk sistem tanam paksa, maka banyak petani Madura yang dipaksa bekerja di perkebunan tembakau di Jawa. Di tahun yang sama, Kerajaan Madura Barat memasuki tahun pertama sekitar tahun 1862 hingga 1882 di bawah kepemimpinan Raden Ismail bin Yusuf bin Qadirun atau dikenal dengan sebutan Panembahan Cakraningrat VIII, yaitu seorang raja terakhir sebelum akhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda menghapus sistem kerajaan di Madura. Pada tahun 1891, berdasarkan keterangan di Museum Keraton,
terjadi penghancuran bangunan Keraton Bangkalan dan sisa-sisa Keraton Sembilangan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah sebelumnya sang putra mahkota yaitu Pangeran Adipati Pakuningrap dibunuh dengan cara diracun. Peristiwa tersebut terjadi ketika Syekhona Muhammad Khalil berumur 56 tahun dan telah menetap di Demangan, tempat di mana ia juga membangun pondok pesantren kedua setelah Jangkebuan. Tahun 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Tahun 1877, Dinas Pos dan Telegraf Hindia Belanda tergabung sebagai anggota Union Postal Universal, yakni terhubung dalam pengiriman surat dan barang secara internasional. Pendirian pos dan telegraf ini termasuk yang ada di Bangkalan, Madura. Pada tahun 1879, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun sebuah mercusuar untuk membantu navigasi kapal-kapal yang akan masuk ke Selat Madura di Sembilangan, Bangkalan. Hal tersebut menjelaskan begitu pakatnya aktivitas transportasi laut di Selat Madura. Maka tak heran jika saat itu banyak santri-santri Syekhona yang berasal dari luar Madura, terutama dari Pulau Jawa. Selain transportasi laut, antara tahun 1897 atau 1898, pemerintah kolonial Hindia Belanda juga membangun transportasi darat, yaitu kereta api, oleh perusahaan Maduera Stoomtram Maatschappij NV. Perusahaan ini membangun jalur kereta api sepanjang 150 km yang menghubungkan stasiun Kamal di Bangkalan dan stasiun Kalianget di Sumeneb sebagai stasiun akhir. Sejak awal kolonial, perdagangan di Madura didominasi oleh hasil-hasil pertanian dan peternakan. Salah satu komoditas terbesar yang menguntungkan kolonial saat itu ialah industri garam. Terlebih semenjak berdirinya Jawatan Regi Garam yang saat ini menjadi PT Garam Persero pada 1921, komoditas garam di Madura mengalami kejayaan. Saat itu, lebih dari 11.000 hektar lahan dimanfaatkan untuk tambak garam, sehingga produksi garam di Madura tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga diekspor hingga ke Belanda. Tidak hanya ratusan ribu bahkan jutaan murid dan santrinya yang menjadi peninggalan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Berbagai jejak telah ditinggalkannya sebagai warisan yang akan selalu hidup di tengah masyarakat. Di antara warisan lain yang menjadi peninggalan Syekhona Muhammad Khalil ialah masjid yang didirikannya. Hingga saat ini terdapat 10 masjid yang terkonfirmasi didirikan oleh Syekhona Muhammad Khalil. Masjid-masjid ini terletak di tempat-tempat strategis seperti di jalan raya dan di wilayah pesisir. Dimulai dari Masjid Banyuajuh, Desa Lajin Arosbaya, masjid yang diberi nama Aum Ammar Syekhona Muhammad Khalil ini didirikan pada tahun 1324 Hijriah dan sudah berdiri sekitar 122 tahun yang lalu menurut hitungan Hijriah. Dari Masjid Banyuajuh ke arah utara sekitar 12 km terdapat Masjid Syekhona Khalil Pulukagung yang dibangun kisaran tahun 1910 hingga 1912 Masehi. Terletak di akses utama Jalan Pantura di Kecamatan Kelampis, tepatnya di Desa Pulukagung. Masih ke arah utara, tepatnya 22 km setelah Masjid Pulukagung Kelampis, tepatnya di Desa Telaga Biru Tanjung Bumi. Masjid ini bernama Masjid Al-Mubarok, dan di sekitar sini juga terdapat sebagian peninggalan Syekhona, di antaranya berupa rumah, mushola, dan perahu. Selanjutnya, 17 km dari Tanjung Bumi ke arah utara, terdapat Masjid Jami' Syekhona Muhammad Khalil yang berada di area pesantren Membaul Ma'arif, Dusun Pogowan, Desa Montor, Kecamatan Banyuates. Masjid yang dibangun pada tahun 1334 Hijriah atau sekira 1915 Masehi ini mengalami 2 kali renovasi. Pertama di tahun 1970-an dan kedua pada tahun 2004. Di area ini juga terdapat peninggalan Syekhona berupa rumah dan pakaian yang masih dijaga dengan baik. Bergeser ke sisi selatan Bangkalan,
kita akan menemukan masjid yang didirikan sekitar tahun 1914 Masehi, tepatnya di Desa Pilapora Soja. Pada halaman masjid terdapat sumur peninggalan Syekhona Khalil yang masih dimanfaatkan oleh masjid dan warga sekitar. Sekitar 5 km lagi ke selatan, tepatnya di Desa Kelean Soja, terdapat sebuah masjid yang di gerbangnya memuat ornamen lukisan kaligrafi Arab bertulis Masjid Syekhona Muhammad Khalil Nurus Solihin. Lalu kita beranjak lebih jauh, terdapat sebuah Masjid Syekhona Khalil Lapang Baru. Di sini juga tempat kediaman istri Syekhona Muhammad Khalil, yaitu Nyai Mezi. Masjid ini mengalami pemugaran di zaman Kiai Khalil Yasin Kepang dan direnovasi oleh Kiai Amin Khalil Yasin sekitar tahun 1991 Masehi. Masjid di kecamatan yang sama, masjid ini berada di desa paling utara Kecamatan Labang yang sudah ada jauh sebelum zaman Syekhona Khalil. Pada tahun 1909, Syekhona Khalil mengaktifkan masjid ini sekaligus melakukan pemugaran dan renovasi. Selanjutnya di wilayah pesisir, tepatnya di Desa Tepul, Kuanyar, terdapat sebuah Masjid Syekhona Muhammad Khalil yang berdiri persis di pinggir laut lepas. Terakhir, yaitu Masjid Syekhona Muhammad Khalil Jengkebuan di Bangkalan Kota. Lokasinya berada di pesantren pertama yang didirikan oleh Syekhona. Saat ini masjid tengah mengalami renovasi. Di tengah masyarakat, Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan sangatlah populer dengan barokah raksasanya, karomah dan cerita-cerita mistisnya. Namun tak hanya itu, di balik karomahannya Syekhona Khalil merupakan ulama yang syarat akan karya yang menyertai perjalanan keilmuannya. Karya tersebut berupa naskah yang tersebar di berbagai tempat. Setidaknya lebih dari 30 karya yang berhasil ditemukan dan didokumentasikan dengan baik. Naskah-naskah yang berbahasa Arab memiliki makna gantung pegon Jawa Madura dan banyak ditemukan para teks atau catatan di setiap halamannya. Di antara naskah Syekhona Muhammad Khalil ialah Takrir Matan Al-Jurumiyah, yaitu sebuah naskah takrir karangan Syekhona Khalil terhadap Matan Al-Jurumiyah karya Ibnu Ajurum. Naskah Alfiyah Ibnu Malik. Naskah ini terdapat 4 versi sesuai urutan tahun penyalinan. Pertama, naskah ditemukan di Delambah. Kedua, naskah Alfiyah Pasar Kapoh. Ketiga, ditemukan di Dusun Mancengan, Modung, Bangkalan. Keempat, naskah Alfiyah yang ditemukan di Desa Melonggo, Jepara. Naskah Asilah fi Bayanan Nikah yang disalin oleh muridnya Kiai Ahmad Kusyairi Pasuruan. Adapun bentuk narasi teks naskah berupa tanya jawab tentang ilmu fikih dengan spesifikasi bidang pernikahan. Rotib yang kemudian disebut Rotib Syekhona Khalil. Teks naskah ditulis oleh muridnya Kiai Misbahul Munir yang juga sekretaris atau khatib Kiai Khalil Yasin Kepang. Isti'dadul Maut. Naskah yang ditulis langsung oleh Syekhona Khalil ini membahas ilmu fikih jenazah. Nuzatul Tulab. Naskah di bidang nahwu yang ditulis langsung oleh Syekhona Khalil. Al-Bina, pembahasan naskah berfokus pada bidang ilmu shorof yang dimulai pada bab tasrif hingga jenis-jenis binanya. Al-Izzi, naskah ini memiliki ketebalan 70 halaman yang berisi penjelasan tasrif dan diakhiri dengan pembahasan fi'lah. Maulid Barzanji karya Imam Ja'far bin Hasan Al-Barzanji yang disalin oleh Syekhona Khalil di atas kertas daluang setebal 48 halaman dan memiliki makna gantung beraksara pegon. Mukhtasar fi Auzan Al-Arud, teks di dalamnya berisi pengetahuan mengenai ilmu arud, khususnya mengenai bentuk-bentuk metrum atau wazan syair Arab. Hubbi li Sayyidina Muhammad, yaitu kumpulan syair Arab pujian. Lamiyah Ibnul Wardi merupakan teks karya Imam Zainuddin Abi Hafaz Umar Al-Wardi. Syekhona Muhammad Khalil menyalinnya berisi tentang ilmu akidah dan akhlak, di mana Syekhona menulis banyak catatan pinggir berupa dalil-dalil kontekstual yang berhubungan dengan isi utama halaman. Tahlil lil marhum Kiai Muhammad Khalil. Doa khatmil Quran dan tahlil berisi doa-doa dan bacaan yang dianjurkan Syekhona Khalil bagi seseorang yang telah selesai khatam Al-Quran. Terakhir, naskah tafsir.
Naskah tersebut diberi makna cantum yang selanjutnya disebut tafsir dan ditulis langsung oleh Syekhana Muhammad Khalil. Tebal naskah 976 halaman dengan jumlah 11 baris di setiap halamannya.